beliau menjelaskan arkanut tasawuf. Ada rukun-rukun dalam ilmu tasawuf. Beliau mengatakan, qala Syekh rahimahullah, berkata Al-Hafidz Abu Nu'aim Al-Asfahani, pamabani al-mutasawwifah al-mutahaqqiqah fi haqaiqihim ala arkani arba'atin. Sifat Allah, nama-nama Allah yang 99, dan af'alnya Allah. Semua makhluk adalah af'alnya Allah, perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Begini pendekatannya, Bapak Ibu sekalian. Hati ini alat yang paling esensial, yang paling mahal. Kenapa? Wahyu turun kepada Nabi kita bukan melalui akal Nabi, tapi melalui fuad. Fuad itu dalaman dari hati. Tentang arkanut tasawuf, ya, tentang rukun dari ilmu tasawuf. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini ibarat bangunan, kira-kira bisa tegak karena ada apa ini? Ada gentingnya, ada kusennya, atau ada apanya? Tiang, konstruksi. Ilmu tasawuf diibaratkan bangunan. Ada yang menjadi tiang-tiangnya dalam ilmu tasawuf. Maka Al-Imam Al-Hafidz Abu Nu'aim Al-Asfahani menulis, sebelum beliau memaparkan biografinya para sahabat di jilid yang pertama, beliau menjelaskan arkanut tasawuf. Ada rukun-rukun dalam ilmu tasawuf. Beliau mengatakan, qala Syekh rahimahullah, berkata Al-Hafidz Abu Nu'aim Al-Asfahani, pamabani al-mutasawwifah al-mutahaqqiqah fi haqaiqihim ala arkani arba'atin. Bangunan ilmu tasawuf tegak itu berdiri karena ada 4 rukun. Jadi nggak banyak-banyak ini, nggak sampai duha, nggak. Cukup sampai syuruk saja, ya. Kira-kira kalau ditambah sampai 2, siap apa enggak ini? Siap apa enggak? Jangan siap kabur. Bapak Ibu sekalian, perhatikan. Apa saja yang termasuk rukun ilmu tasawuf? Jadi tasawuf itu ibarat bangunan. Ada yang jadi rukunnya, cuma 4 saja. Pertama, rukun tasawuf itu adalah ma'rifatullah. Ma'rifatullah menurut bahasa artinya ma'rifat itu mengenal Allah. Dalam ilmu tasawuf, ma'rifat kepada Allah itu bukan dengan logika, bukan dengan akal, bukan dengan burhan atau dalil, tapi zauq, dengan hati. Ma'rifat kepada Allah itu pengenalan kepada Allah dari sifatnya, asma'nya, dan af'alnya Allah. Jadi ada peninjauan sifat Allah, nama-nama Allah yang 99, dan af'al Allah, perbuatan Allah. Jadi rukun tasawuf yang pertama adalah ma'rifat kepada Allah dari sisi sifat Allah, nama-nama Allah yang 99, dan af'alnya Allah. Semua makhluk adalah af'alnya Allah, perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Begini pendekatannya, Bapak Ibu sekalian. Hati ini alat yang paling esensial, yang paling mahal. Kenapa? Wahyu turun kepada Nabi kita bukan melalui akal Nabi, tapi melalui fuad. Fuad itu dalaman dari hati. Jadi ketika Jibril datang mendekat kepada Nabi, lalu Jibril mewahyukan kepada Nabi bukan kepada logika Nabi, akal Nabi, tapi kepada hati Nabi. Itu ditunjukkan dalam Al-Quran. Betapa mahalnya hati menjadi alat untuk menerima wahyu dari Jibril alaihissalam. Maka dalam ilmu tasawuf, hati itu yang paling mahal, yang paling esensial.
Kata para ulama sufi, al-qalbu huwa jauharul insan. Qalbu adalah mutiaranya dari manusia. Maka oleh sebab itu, ma'rifat kepada Allah itu bukan dengan pengetahuan logika kita. Banyak orang yang percaya kepada Allah, banyak. Bahkan burung beo kalau dilatih bisa bilang Allah. Banyak orang mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi maksiat jalan terus, dosa jalan terus. Berarti kalau dengan demikian nggak ada efeknya kalau pengetahuan kita kepada Allah masih dalam ruang lingkup logika kita. Tapi yang disebut ma'rifatullah dalam ilmu tasawuf itu masuk ke dalam kolbu kita, masuk ke dalam jiwa kita, pengetahuan kita kepada Allah. Kita bedah Bapak Ibu sekalian perdalam ma'rifat kepada Allah itu. Pertama, ma'rifat Allah itu kepada Allah tumbuh apabila hatinya selalu dibersihkan. Al-Quran, qad aflaha man zakkaha. Sungguh sukses orang yang selalu membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh celaka orang yang mengotori hatinya atau jiwanya. Jadi yang pertama, akan muncul ma'rifat pengenalan kepada Allah dari kolbu kita apabila kolbu kita senantiasa dibersihkan. Ini dasar namanya. Dasar dari ilmu tasawuf, tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Dari dua hal. Ada kotoran hati itu dua hal. Pertama, noda dosa. Dalam hadis Nabi, hati itu laksana kaca yang tembus pandang. Setiap kita berdosa, nempel noda di kaca itu. 10 kali, 100 kali kita berdosa, tanpa bertobat kepada Allah, betapa kondisi hati kita penuh dengan noda dosa, hitam. Pantas diseru oleh Allah, hayya 'alas shalah, tidak akan pernah kakinya mampu melangkahkan menuju panggilan Allah. Nasihat dan nasihat tidak akan pernah didengar sampai kepada kolbunya, karena kondisi kolbunya kotor dengan noda-noda dosa. Sabda Nabi, segala sesuatu ada pembersihnya. Pembersih hati adalah istighfar. Nabi menyeru, beristighfarlah wahai sekalian manusia kepada Tuhan kalian 100 kali setiap hari. Jadi targetkan baca istighfar berapa? 100 kali setiap hari. Sambil memenuhi syarat taubat yang 4. Pertama, ketika baca istighfar, i'tiraf, akui dosa kita. Yang kedua, an-nadama, penyesalan yang dalam, fafadat ainahu min khasyatillah, pasti akan meneteskan air mata. Tetesan air mata itulah yang membuat surut murka Allah. Yang ketiga, al-iqla', tidak akan mengulang kembali, mengajam dalam kalbu kita. Yang keempat, gemar amal soleh. Bersih kalbu kita dari noda di masa lalu. Yang kedua, ada pengotor dari hati kita yang menjadi penyakit dari hati kita. Itulah penyakit hati yang 10 yang dipaparkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Kitabul Arba'in. Dari hasad, iri, dengki kepada orang lain. Tetangga beli parabola, dia beli paramek. Pusing tetangganya bangun rumah, pusing tetangganya beli mobil baru. Itu terkena penyakit hasad, hancur amal kita. Kemudian apa? Ujub, bangga diri. Baru bisa tahajud sebulan terus-terusan, di hatinya nggak ada yang bisa tahajud seperti saya. Ngurus pengajian, di hatinya tumbuh, kalau nggak ada saya pengajian itu bubar. Ujub di balik amal. Takabur, meremehkan orang lain. Ria ketika beramal, ingin dapat pujian dari orang lain. Maka ria, sabda Nabi, syirkul asgor, syirik yang kecil. Semestinya ibadah kita mukhlisina lahuddin, tertuju hanya karena Allah, tapi ada yang lain bercabang. Syirik, bersekutu niat kita, maka disebut syirkul asgor. Ria adalah syirik yang kecil. Habis amal kita. Bersihkan kalbu kita dari penyakit hati. Itu yang pertama, menuju ma'rifat kepada Allah. Lalu yang kedua,
tumbuhkan keyakinan, sebab iman kita yazid wa yankus, sabda Nabi. Iman itu yazid, bertambah. Hadir di tempat ini, bertambah lagi. Ibu-ibu pergi ke mall, turun lagi. Ada apa di mall, Bu? Ngobrol, gosip, turun drastis iman kita. Bapak-bapak banyak lihat wanita, turun iman kita. Betul gak Bapak? Kok diem aja? Sabda Nabi, ada dua yang mencelakakan. Bagi ibu-ibu mulutnya, bagi bapak-bapak matanya. Betul apa betul? Jaga pandangannya supaya iman kita naik, melesat. Yazid, bertambah terus. Sampai kamil, sempurna iman kita di hati kita. Baru yang ketiga, musyahadah hatinya. Apa musyahadah itu? Menyaksi, bukan melihat Allah. Musyahadatur rububiyah qalbunya, ketika melihat gunung tinggi menjulang, hatinya menyaksi, Engkaulah ya Allah yang menciptakannya. Ketika lihat langit tanpa tiang, ya Rob, Engkaulah sang maha pencipta. Datang musibah kepada kita, sedang sehat, enak-enak, tiba-tiba sakit, rumah, masuk ruang ICU. Hatinya sadar, Engkaulah ya Allah yang mentakdirkan aku sakit. Sampai pada giranya tidak akan terjadi satu peristiwa di jagat raya, di langit dan di bumi, termasuk yang menimpa diri kita tanpa seizin Allah. Tanpa seizin Allah, itu di hatinya. Tidak akan terjadi satu peristiwa di jagat raya ini, termasuk yang menimpa diri kita tanpa izin Allah. Itu dirasakan oleh kolbunya. Musyahadah. 3, ma'rifat kepada Allah. Yang keempat, hatinya menuju ma'rifat kepada Allah. Zauq. Zauq itu hatinya punya cita rasa. Ihsan. Peka hatinya itu. Apa? Merasa diawasi oleh Allah. Seakan-akan melihat Allah ketika sholat subuh tadi. Kita menyembah siapa? Allah. Berarti Allah al-ma'bud yang kita ibadahi. Allah yang kita sembah. Seakan-akan Allahnya kelihatan. Saking khusyuknya kolbu kita. Atau minimal hati yang merasa diawasi oleh Allah. Sedang sholat, sedang di jalan, sedang di pasar, sedang di kantor. Hatinya merasa ditatap oleh Allah. Allahu syahidi, Allahu mutali'un alaina. Allah yang maha menyaksi, Allah yang maha melihat, Allah yang maha memperhatikan. 4 inilah unsur tumbuhnya ma'rifat dalam kolbu kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.